Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Dinda Alivia Rahman dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya bakal sedikit curhat karena yang akan saya bahas di video ini adalah permasalahan yang saya hadapi dalam belajar kimia. Nah, kimia, baru dengar nama kimia aja, orang-orang tuh udah kayak ngecap kimia itu susah, kimia itu sulit, kimia itu ribet. Tapi apa emang benar seribet itu, Kak? Tapi apa emang benar seribet itu? Di website kumparan.com, kimia itu berada di urutan nomor 3 pelajaran yang paling tidak disukai oleh seluruh siswa di sekolah. Kenapa sih? Karena katanya kimia itu memerlukan konsep dalam mempelajarinya. Bila siswa melupakan atau melewatkan konsep dasarnya, maka akan sulit untuk memahami yang selanjutnya. Ditambah lagi, kimia ini kan ada menggunakan pelajaran matematika. Kita harus paham matematika dulu. Nah, baru bisa mengerjakan soal-soal yang ada di kimia. Sedangkan rata-rata siswa-siswa itu baru ketemu angka aja itu udah kayak ini susah, ini sulit. Jadi ya gimana mau bisa paham, gimana mau bisa ngerti kalau emang baru ngeliat aja udah di otaknya tuh udah ngedoktrin susah gitu loh. Oke, terus yang susahnya lagi itu kimia itu susah banget dibayangin. Coba kalau biologi kan kita belajar tentang otot, kita kan bisa ngebayangin otot kan, kita kan bisa cari di Google, lihat otot, oh otot begini, oh ini otot lurik, oh ini otot polos. Sedangkan kalau kimia ini pelajaran kelas 10 aja, itu kan tentang atom. Kalau kita cari di Google atom, ya kayak cuman bulat-bulat gitu doang, kayak susah gitu dibayangin. Beda juga. Oke, dan kalau menurut saya pribadi ya, yang bikin sulit di kimia itu adalah menghubungkan antar konsepnya. Karena emang materi-materi di kimia itu sekompleks itu, jadi ya emang susah dalam memahami satu materi aja yang ada di kimia itu emang susah. Terus itu juga kemampuan kita dalam belajar kimia itu bukan cuma menggunakan satu pelajaran kayak kimia toh, tapi kita menggabungkan berbagai pelajaran, contohnya matematika dan bahasa untuk mempelajari kimia ini. Jadi ya wajar aja dibilang materi kimia ini seribet itu, sesusah itu. Di balik semua permasalahan-permasalahan itu, kita emang sebagai anak IPA harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus memahami dan mengerti pelajaran sains yang dibilang orang itu sulit gitu kan ya. Karena emang itu kewajiban kita sebagai pelajar ya, emang untuk belajar, karena kedepannya itu pasti bakal berguna banget untuk kita. Kalau misalnya mau dibilang kasih saran atau kasih tips untuk belajar gitu ya, mungkin menurut saya kalian harus cari tahu tipe belajar kalian dulu. Tipe belajar itu kan ada 3, auditori, visual, sama kinestetik. Nih, kalau yang tipe visual itu mereka cenderung menyerap informasi dengan cara melihat hal yang ada di hadapan mereka dan menyimpannya di otak. Karakteristik umumnya adalah mereka itu melihat secara visual karena lebih mudah untuk memahami informasi. Dengan kata lain, mereka lebih mudah memahami suatu informasi melalui apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Tipe visual ini dia lebih suka membaca daripada mendengarkan. Dan kebanyakan juga dari mereka itu peka banget sama bentuk dan warna. Itu kalau untuk tipe belajar visual. Kedua itu tipe belajar auditori. Adalah gaya belajar yang cenderung memanfaatkan pendengaran, sehingga proses belajar dilakukan dengan cara menyerap informasi berdasarkan dengan apa yang mereka dengar. Tipe ini tuh adalah orang yang memusatkan konsentrasi mereka itu untuk mendengar informasi dan memahaminya. Mereka itu cenderung menyerap informasi dengan cara mendengar dan mengalami kesulitan untuk memahami informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Mereka juga cenderung tidak suka membaca dan mengalami kesulitan dalam menulis. Nah, tipe belajar yang terakhir ada tipe belajar kinestetik. Tipe belajar ini cenderung memanfaatkan gerakan fisik atau praktik langsung. Dia tuh kayak lebih suka praktek gitu loh daripada mendengarkan penjelasan. Karena kalau praktek itu mereka langsung yang ngerti, langsung kayak paham, oh begini gitu. Nah, pada tipe ini mereka cenderung menggunakan tangannya sebagai alat penerima informasi utama. Kalau yang tadi di visual itu dengan matanya, auditori dengan telinganya, kinestetik ini lebih kayak gerakan fisiknya kayak pakai tangan gitu loh. Untuk menerima informasi dan memahami informasi tersebut tanpa harus membaca penjelasannya. Jadi mungkin kalian bisa cari tahu dulu tipe belajar mana yang cocok sama kalian gitu kan. Entah kalian auditori, entah kalian kinestetik atau visual. Nah, nanti di website ini bakal ada ciri-cirinya tipe-tipe belajar yang tadi itu. Jadi kalian bisa cari sendiri dan kalian cocokkan ke diri kalian sendiri gitu kan.
Nanti linknya bakal aku taruh di description box di bawah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.